Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preti Salsabila dari jurusan Tradisi Lisan dengan stambuk N1E121021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari broadcasting atau penyiaran. Dari tugas ini saya akan menjelaskan 4 teori-teori pers. Yang pertama, teori pers otoriter. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Dalam teori pers otoriter, pers harus mendukung kebijakan pemerintah serta mengabdi kepada negara. Tidak hanya itu, para penerbit juga diawasi lewat paten, izin terbit, dan juga sensor. Contohnya, sering digunakan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori pers liberal. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang mampu membedakan mana yang benar dan salah. Secara garis besar, teori ini menegaskan bahwa pers harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran dan bukannya menjadi alat pemerintah. Teori liberal ini diartikan sebagai individu yang mempunyai hak dalam mempublikasikan apapun yang diinginkannya atau disukainya. Pada sistem pers ini sendiri menyerang atau mengkritisi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah sepenuhnya bisa diterima dan bahkan dianjurkan. Contohnya, pers ini digunakan oleh negara Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu teori pers komunis. Teori pers komunis Soviet ini tumbuh di Rusia atau Uni Soviet. Media massa pada pers ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Contohnya, pers ini digunakan oleh kebanyakan negara Uni Soviet dan juga Korea Utara, di mana negara Korea Utara konsisten memegang teguh ajaran Marxis sebagai ideologi negaranya. Dan negara ini juga tertutup dari dunia internasional juga dengan kontrol dari pemerintahnya yang sangat kuat dan berkuasa terhadap rakyatnya. Selanjutnya, teori yang keempat, yaitu teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, prinsip paling dasar adalah pers punya sejumlah kewajiban kepada masyarakat. Tanggung jawab itu dituangkan dalam peraturan serta kode etik. Dalam sistem pers tanggung jawab sosial, kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kebebasan yang dimiliki pers haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab. Secara garis besar, pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Contohnya, pers ini digunakan di negara Indonesia, di mana negara Indonesia menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan pada masyarakat untuk mengontrol kinerja pers. Artinya, setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh pers harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta pers harus bisa menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.